Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan. Nah, kali ini kita nggak sendiri. Desi kok kayaknya kurang bersemangat apa kurang tidur semalam? Aku ngantuk. Gara-gara gempa jadi nggak bisa tidur? Iya, jadi kan deg-degan. Jadi kan aduh nanti ada aftershock nggak nih? Jadi kan susah tidur lagi. Nah, kita udah bersama dengan Fisyal coach nih, Fisyal Dasani. Selamat pagi Mas Selamat pagi, Fisyal. Desi. Terima kasih sudah datang ke sini. Thank you. Desi kok ini kayaknya dia kurang konsentrasi karena kurang tidur kayaknya habis gempa nih Fisyal kayaknya. Tapi sebenarnya Kak, tadi aku juga sempat bincang-bincang juga dengan Fisyal, katanya sebenarnya tidur itu adalah skill kita. Oh, skill. Skill ternyata. Bisa dijelasin nggak Mas Fisyal? Maksudnya skill di sini gimana? Oke, jadi kita semua sebagai manusia itu terlahir dengan 3 skill bawaan. Jadi saat kita lahir itu kita sudah punya 3 skill bawaan. Yang pertama adalah skill untuk mencari makan. Yang kedua adalah skill untuk reproduksi. Dan yang ketiga adalah skill untuk istirahat atau tidur. Oh. Hanya saja meskipun ini skill bawaan ya Desi ya. Banyak dari kita yang belum paham apa saja sih variabel yang mempengaruhi skill ini. Sama kan kalau kita skill mencari makan, kalau nggak lapar ya kita nggak cari makan. Kalau kita nggak siaran nggak dapat duit. Iya benar. Very straightforward. Yeah, very Very straightforward. straightforward. Nah, jadi seperti itu. Nah baik, nah saudara ternyata Mas Fisyal Dasani ini juga sudah membuat buku ya, Sleep healing. sleep healing ini. Nah bisa diceritakan nggak nih Mas Fisyal, sleep healing ini tentang apa sih sebenarnya? Kalau sleep healing, which is my first book, itu lebih bicara mengenai surface level, bicara mengenai mekanisme tidur itu bagaimana, mindset mengenai tidur yang selama ini beredar, itu apa saja yang perlu diluruskan, ya kan? Terus langkah-langkah apa saja yang bisa kita semua lakukan untuk mendapatkan tidur yang berkualitas tanpa perlu bergantung pada obat. Oke, tidur berkualitas Des, kayak kita nih. Kalau aku kan kemarin kerja nih dari kemarin siang, tiba-tiba Sapa Pagi harus bangun jam 4.30. Ini bisa nggak sih kita mengatur pola tidur kita ini dengan ritme kerja kita yang cukup padat atau nggak berubah-berubah nih Fisyal? Kalau bagi teman-teman yang mungkin masuk ke dalam kategori shift worker, Yes. mungkin ada tantangan tersendiri karena jadwal kerja yang selalu berubah ya. Jadi tidak mendapatkan konsistensi jam kerja. Dan ini bisa menciptakan sebuah tantangan tersendiri karena tidur itu sangat suka dengan yang namanya rutinitas, kepastian, ya kan? Ya, bukan cuma hubungan doang Des. Bukan Oh cuma iya, tapi tidur juga butuh kepastian ya. betul. Semakin terstruktur jadwal kita dan itu akan mempermudah proses tidur kita. Seperti itu. Tadi juga sempat ngomong Des, jadi salah satu ternyata kalau kita kan suka baca tuh kalau orang-orang gimana sih caranya tidur ini journaling. Itu juga salah satu termasuk juga ya ternyata untuk membantu kita Salah satu allocate, teknik. teknik kita buat tidur ya ternyata ya. Salah satu teknik untuk relaksasi. Dan kalau kita sudah rileks, kita lebih mudah tidur. Oke, kalau mungkin Desi biasanya apa nih yang paling tepat biasanya kalau tidur kan biasanya overthinking, aduh besok siaran, aduh cicilan banyak, paylater banyak. Itu gimana tuh cara ngealokasiinnya Fisyal? Kan kadang-kadang kita suka banyak berpikir tentang hal tersebut kalau mau tidur kan biasanya. Yes. Jadi memang kita perlu aware bahwa pada saat kita mau tidur di malam hari, kita perlu meluangkan waktu untuk slow down. Nah, slowing down ini tekniknya banyak. Ya kan kita perlu relax terlebih dahulu. Karena kalau kita sudah relax, tidur itu jadi jauh lebih mudah. Nah, teknik relaksasi ini ada banyak. Salah satunya journaling. Terus cara yang lain mungkin bisa dengan mandi air hangat sebelum tidur. Ngobrol sama pasangan. Kecuali kalau setelah ngobrol. Jangan ya kayaknya. Nggak boleh. Kecuali kalau saat ngobrol Anda justru tambah stres gitu ya. Itu beda lagi ya kan. Terus bisa baca buku, terus bisa dengerin musik, terus bisa sedikit stretching, bisa menonton, bisa. Jadi apapun yang membuat Anda rileks, kecuali obat-obatan dan alkohol, ya selama itu dampaknya positif, silahkan dilakukan. Dan pada saat Anda sudah rileks, tidur jadi semakin mudah. Nah tapi kebayang gak sih Des kamu gimana caranya di tengah misalnya kan kita work shift nih, nemuin siklus tidur kita itu biasanya gimana sih ngelakuin, apa kita liburan dulu atau kita ngelakuin riset dulu terhadap diri kita atau gimana sih Fisyal? Memang cara paling mudah untuk menemukan ritme tubuh kita masing-masing yaitu be aware dan lakukan eksperimentasi. Nah memang cara eksperimentasi paling mudah dilakukan pada saat liburan. Di mana kita tidak dikejar deadline pekerjaan,
tidak harus bangun terlalu subuh untuk tayang, ya kan? Jadi kita lebih leluasa dalam mengatur jadwal. Nah, di saat itu akan semakin mudah untuk kita introspeksi dan kita cari tahu pola tidur kita itu sebetulnya seperti apa. Oke. Karena setiap orang punya pola yang berbeda. Jadi untuk bisa mencari pola tidur itu kita harus relax dulu nih ya. Maksudnya untuk seperti ketika liburan, ketika tidak ada beban apapun di kemudian harinya, Betul. besoknya. Jadi situ kita bisa menemukan pola tidur kita, begitu ya. Wah. Jadi buat para HRD dan juga atasan, kalau kita mau healing jangan Ini pesan di ini ya. pesan tersembunyi ya. Pesannya tersembunyi sebenarnya ini. Nah, ini tentang buku ini kan menarik nih ya, Mas. Sleep Healing. Sebenarnya ini muncul ide untuk buat buku ini dari mana sih sebenarnya? Kalau dibilang ide ini muncul dari mana, to be honest, saya di approach sama publisher Kawan Pustaka waktu itu out of the blue. Saya lagi santai di gym, tiba-tiba dapat WA, konten mengenai tidur yang Anda bawakan bisa nggak kalau dibukukan? Saya bilang ya bisa-bisa aja sih. Yang di Instagram itu ya berarti ya, yang di beberapa media sosial itu yang di-post itu? Betul. Oh, oke. Betul, saya sering posting di sosmed, terus saya sering melakukan webinar untuk mengedukasi masyarakat mengenai pola tidur. Dari situ dapat tawaran, bisa nggak dibukuin? Saya bilang ya bisa-bisa aja. Seperti itu. Dan dari situlah ide untuk membukukan konten tidur ini muncul. Wah, menarik sekali ini. Kalau misalnya ini bisa ngebantu banget buat kita bisa tidur nyenyak di malam hari nggak sih, Mas Fishal? Hopefully so. Ini aku baca. Kemarin tuh aku lihat di salah satu caption temanku, "Dear Sleep, I'm sorry we broke up this morning. I want you back." Ya, ini aku baca nih. Salah satu Instagram ada yang bahas kayak gini. Ini cukup menarik sih. Dan ini juga ada journalingnya juga. Ternyata memang penting ya ngejurnal kita ataupun juga ngelakuin hal-hal yang misalnya kita rasa perlu. Jadi katanya selain juga ini selain juga kita mandi hangat, journaling, itu juga nonton juga penting juga, bisa juga sebenarnya. Tapi dengan kondisi tertentu bukan sih? Betul, jadi memang gini, teknik relaksasi banyak. Tetapi ujung-ujungnya prinsipnya adalah slow down before you sleep. Ya kan? Untuk sebagian orang mereka cocok dengan journaling, mereka bisa melakukan journaling untuk mentransfer isi pikiran mereka ke kertas, ke buku. Atau mungkin bicara dengan HP melalui voice note itu bisa menenangkan pikiran. Menonton, asal tidak keterusan, itu bisa dijadikan salah satu teknik relaksasi. Kembali lagi di sini mindful watching. Oke. Ya, jadi kalau udah episodenya selesai ya bukan kita what's next, tapi ya kita matiin. Oke, Desi kalau nonton Korean drama di stop dulu tuh Queen of Tears ya. Nggak boleh ya kalau gitu. Tapi emang menarik sih buku ini ya. Ini benar-benar kita bisa interaktif ya bareng sama pembacanya. Ini ada bisa lembar-lembar yang bisa kita isi juga nih saudara. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan Fishal. Dia nggak akan kemana-mana, nggak akan tidur juga karena kita akan kembali lagi bahas tentang sleep healing usai jeda di Sapa Indonesia Pagi akhir pekan. Sapa Indonesia akhir pekan kembali hadir untuk Anda, masih bersama dengan Fishal Dasani nih Mas ya, sleep coach kita pada hari ini. Nah Mas Fishal, kita mau nanya juga nih, sebenarnya durasi tidur yang ideal itu berapa lama? Kalau untuk orang dewasa, Desi, itu berada di kisaran 7-9 jam. Seperti itu. Tetapi kembali lagi setiap orang akan punya durasi tidur yang berbeda-beda. Ya. Mungkin ada yang perlu 7 jam, ada yang perlu 8 jam, ada yang perlu 9 jam. Jadi tidak bisa dipukul rata tidur ideal itu harus 8 jam. No, that's not the case now. Berarti gender juga ngaruh juga nggak sih sebenarnya? Iya, soalnya kan saya pernah dengarnya ada studi yang mengatakan bahwa cewek itu membutuhkan tidur yang lebih lama nih saudara-saudara. Jadi kalau misalnya cewek-cewek istri di rumah tidurnya lama, bangunnya siang jadi marahin, ya nggak sih? Gimana nih Mas Fishal? Mungkin perbedaannya itu tidak terlalu signifikan ya Desi ya. Meskipun saya juga pernah baca beberapa artikel atau studi literatur menyebutkan wanita membutuhkan tidur lebih banyak dibanding pria. Karena mungkin salah satu alasannya adalah fungsi wanita di dalam struktur sosial kita sebagai primary caretaker of the family. Ya kan, dimana kalau misalnya anak sakit larinya ke mama.
terus orang tua sakit larinya ke anak perempuan, suami sakit larinya ke istri. Tapi kalau istri sakit larinya ke siapa? Ke siapa? Istri Ke siapa, tidak Sisko? boleh sakit. Istri tidak boleh sakit. Jadi memang hal-hal seperti ini membutuhkan wanita untuk bisa recovery dari segi pola tidurnya lebih lama. Oke. Berbicara soal recovery juga kan kalau sleep healing itu atau kan ini kan juga skill sebenarnya. Berarti sebenarnya nggak perlu obat kan untuk melakukan atau meningkatkan kualitas tidur, Vishal? Sebetulnya selama tidak ada diagnosa dari klinik ya, itu tidak memerlukan obat. Karena kita perlu mengandalkan kemampuan kita untuk bisa tidur. Dan di buku Sleep Healing sudah saya jabarkan ada 7 langkah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tidur dengan mudah, kualitas tinggi dan tidak tergantung dengan obat-obatan. Mungkin bisa di-spill sedikit tuh 7 langkahnya. Sedikit aja deh Mas Sedikit Vishal. aja. Iya, sedikit aja. Teaser nih buat saudara-saudara di rumah. Oke, prioritas pertama dalam bicara kualitas tidur yang bagus adalah konsistensi jadwal tidur. Sulit. Konsistensi, Langsung Sisko. lihat ke aku konsisten ini aja kita siaran. Tidur cuma 3-4 jam. Minta bangunin Desi juga tadi kesini. Jadi dari hari Senin sampai Minggu diusahakan jam tidur bangun kita itu relatif sama. Oke. Jadi kalau misalnya hari Senin tidurnya jam 11, ya hari Sabtu juga tidurnya jam 11. Plus minus 30 menit masih oke lah. Oke. Bukan hari Senin tidurnya jam 11, Sabtu tidurnya jam 4 pagi. Nah, semakin konsisten jadwal tidur bangun kita Senin sampai Minggu, semakin mudah proses tidur dan kualitas tidurnya. Oke. Mas kalau dicicil bisa nggak sih tidurnya 2 jam, 2 Mau berapa jam kali? gitu? 12 kali, 18 kali. Ini kayak cicilan pay letter jatuhnya. Jadi kalau berdasarkan literatur, pola tidur itu sebetulnya bisa sih ada cicilannya. Jadi kita membagi pola tidur ini menjadi segmen. Kayak utang tidur jatuhnya berarti ya? Beda. Dicicil. Oh beda? Beda. Oke. Jadi cicilan yang saya maksud di sini Cicilan. Cicilan tidur aja. 0% tidak ada bunga ya. Jadi kita membagi pola tidur kita menjadi beberapa segmen. Oke. Ya. Pola tidur itu diklasifikasikan menjadi 3. Pola tidur monofasik ya, itu juga sudah saya bahas di buku, di mana kita dalam siklus 24 jam itu kita tidurnya 1 kali. Jadi tidur malam. Ah, oke. Oke. Pola tidur yang kedua disebut biphasic. Kita bagi tidur kita dalam satu siklus 24 jam itu jadi 2 kali. Oke. Tidur malam sama tidur siang. Cuma tetap porsi tidur besarnya itu di malam hari. Berarti habis siaran tidur. Tidur. Berarti tidur Siang ya, bukan pagi. Siang. Terus pola tidur yang ketiga disebut pola tidur polyphasic. Itu tidurnya dibagi menjadi lebih dari 2 segmen. Oke, udah kayak siaran. Bisa 3 kali, Iya. bisa 4 kali. Ini disebut pola tidur polyphasic. Tetapi pola tidur polyphasic ini belum ada studi yang cukup kuat yang bisa menyebutkan bahwa pola tidur polyphasic ini sehat untuk jangka panjang. Oke. Untuk strategi short term masih oke, tetapi kalau untuk jangka panjang belum ada bukti ilmiah yang kuat. baik. Berarti tetap harus tidur di malam hari. Malam hari yang harus nyenyak berkualitas ya. ya berarti. Nah, ada tipsnya nih nggak Mas Vishal untuk tidur bisa lebih nyenyak di malam hari? Mungkin posisi tidurnya yang harus diperbaiki, mungkin ada tips? Kalau posisi tidur tidak begitu relevan, karena gini, setelah kita tertidur, selama kita tidur kan kalau posisi berubah kita nggak tahu ya. Iya benar. Cara mengontrolnya bagaimana? Nah, itu kan sulit. Nah, sarannya adalah daripada memikirkan posisi tidur paling baik itu apa, udah yang diprioritaskan agar kualitas tidurnya bagus, rileks sebelum tidur. Gitu. Terus memulailah tidur dengan posisi yang paling nyaman buat Anda. Apapun ya. Apapun. Kayang sikat kapal terbang. Kakinya di atas, kepala di bawah. Nah tapi soal tidur masalah gaya posisi atau dan lain sebagainya itu kalau misalnya kita bangun-bangun ternyata badan kita sakit, itu gara-gara salah posisi, Vishal, atau sebenarnya kenapa sih? Mungkin lebih ke arah kurang sesuai atau kurang cocoknya alat tidur Anda dari bantal atau matras. Oh menarik. Berarti mempengaruhi juga ya? Yes, mereka punya pengaruh yang cukup signifikan dan mereka mempengaruhi kualitas tidur. Oke, tapi kalau tidur sama pasangan sebenarnya itu mempengaruhi kualitas tidur juga nggak sih? Oh iya, karena pasangan itu pasti punya profil tidur yang berbeda. Oke. Jadi bisa aja pasangan Anda itu punya pola tidur yang dia tidurnya awal, bangun awal, Anda tidurnya telat, bangun telat.
Hidup aku. Berarti Jadi itu profil tidur yang berbeda. Belum lagi kebutuhan alat tidur sama lingkungan yang berbeda. Bisa aja Anda lebih nyaman kalau tidur itu tidak terlalu dingin. Tapi pasangan Anda perlunya dingin. Atau enggak pasangan ngorok, iya, please. jadi benar kalau ngorok tuh kan ya ampun susah tuh tidur lagi kan karena kan berisik ya Mak ya. Kalau enggak misalnya kayak semalam tiba-tiba gempa, itu bisa nggak sih kita membuat jadi kita nyaman untuk tidur lagi, itu gimana sih cara buat cepatnya untuk balik ke normal sleepnya lagi? Well, gempa adalah suatu hal yang mungkin bisa menciptakan rasa cemas, takut, rasa ya. takut, anxiety ya kan. Salah satu cara yang saya pelajari bisa dengan mudah menurunkan rasa cemas adalah dengan teknik pernafasan. Mungkin bisa jadi- contohin sedikit. Jadi yang dimaksud dengan teknik pernafasan di sini adalah kita fokus pada penghembusan nafas melalui hidung yang lebih lama. Jadi pada saat kita tarik nafas, ya kan, pertama-tama bisa letakkan tangan di perut, ya, fokus untuk mengembangkan perut terlebih dahulu. Karena banyak yang suka pada saat bernafas itu dadanya yang mengembang. Oh, pernafasan perut berarti ya kita Jadi pakai. perutnya yang dikembangkan. Apa-apa, isi dompet juga. Jadi tarik 2-3 detik, tarik nafas. Tahan 1-2 detik, kemudian hembuskan dan rasakan perut Anda mulai mengempis dan itu dilakukan selama 4-5 detik. Jadi dengan fokus pada penghembusan yang lebih lama, kita memberikan sinyal ke tubuh bahwa kalau di film Three Idiots, all is well. Oh, all Everything is is fine. well. All is well, ya kan? Dan All itu is akan well. memberikan semacam merasa tenang. Dan kalau kita sudah tenang, mudah rileks, lebih mudah kembali tidur. Aku coba langsung mulai ngantuk nih. Ngantuk, jangan tidur dulu dong, jangan tidur dulu. Nah, Mas tadi kan sempat kita ngomongin soal kalau misalnya bangun tidur badan jadi sakit. Tapi ada juga nih yang bangun tidur jadi lemes. Itu gimana? Itu kenapa? Pada saat kita bangun tidur, kita semua akan mengalami sebuah fenomena yang disebut dengan sleep inertia. Jadi ada semacam kayak resistensi untuk bangun. Oke. Dan itu common di semua. Hanya saja ada yang sleep inertianya itu singkat, ada yang sleep inertianya itu lama. Ya Kita kan? kayak nge-snooze alarm gitu loh. Oh Iya, iya kayak iya seperti iya. itu nggak iya. sih, Misal? Bisa jadi. Oh iya iya. Jadi pada saat kita bangun tidak di waktu kita, mungkin terbangun secara kaget, loadingnya itu jadi lama banget. Karena kita bangun bukan di jam yang diprioritaskan tubuh. Oke. Dan setelah bangun kita tidak mendapatkan cahaya terang, which is salah satu teknik di dalam buku Sleep Healing yang saya sebutkan, bangun tidur, jemur matahari, tidur malam akan jadi lebih bagus. Kita kayaknya saking ngertinya kita gini, aduh, udah mulai jadi relax dan juga santai. Iya, jadi lebih Tapi santai. ada teknik-teknik misalnya kalau kita tidur pakai pendulum kah, kayak sleep hypnosis kah, itu bisa ngaruh juga nggak sih sebenarnya, Vishal? Mungkin bisa ngaruh, tapi saya tidak akan lari ke arah sana karena kembali lagi kita akan tergantung pada hal-hal yang sifatnya suplemental. Oke. Fokuslah pada hal yang Skillsnya skill kita. kita, itu fundamental. Oke, nah itu akan juga dijawab lengkap di buku Sleep Healing Iya, ya? Yes. betul. Tapi ada buku satunya lagi. Ada buku yang kedua nih rencananya nih Mas Vishal. Ini bukunya tentang apa nih? Piknya boleh? Jadi kalau Sleep Healing itu drakor season pertama, The Power of Sleep itu drakor season kedua, lebih dalam lagi. Oh. Power of Sleep. The Jadi power- bisa bahas mungkin pasangan yang cocok untuk di tidur yang berkualitas. Seperti apa? Mungkin bisa dibaca. Apa aja nih Mas isinya nih kalau boleh tahu? Di buku The Power of Sleep kita akan bahas bagaimana sih bisa meningkatkan kualitas tidur bagi para shift worker. Kayak kita. Seperti kita. Benar. Itu dibahas. HRD coba dengerin. Terus dibahas juga kenapa sih waktu liburan tidur kita bisa jauh lebih nyenyak dan berkualitas. Oke. Alasannya dibahas. Oh. Terus bagaimana cara mengembalikan pola tidur bagi mereka yang mungkin ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Iya karena Dibahas. susah ya, bayinya pasti kan nangis terus kan ya Mas ya. Terus dibahas juga mengenai gangguan-gangguan tidur seperti sleepwalking, sleep talking, terus menggertakkan gigi di malam hari, itu dibahas semua di sana. Wah lengkap. Ini kayaknya bahas tentang diri sendiri juga ya Des. Iya Kayak benar. jadi kalau misalnya kita kebiasaan tidur yang mungkin langsung tidur, bisa langsung baca ini. Siapa tahu jadi tidur. Iya. Bisa jadi. Benar banget. Iya,
ini juga cukup menarik. Kita abis ini kayaknya, abis siaran kita mau langsung tidur ya? Langsung tidur aja nih Mas Vishal. Kita baca dulu mungkin ya sambil tidur. Oke, nah terima kasih Vishal telah bergabung di Sapa Indonesia Thank you Akhir juga, Pekan. Sisko. Dan harapannya juga tidak cuma kita berdua aja tidurnya juga semakin berkualitas, tapi penonton dari Sapa Indonesia ini juga bisa tidur jadi lebih berkualitas. Benar sekali. Semoga pembicaraan kita bisa memberikan insight-insight yang menarik dan bisanya nanti diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, akhir kata saya Francisco Don Asiano. Dan saya Desi Fiftina. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Nih, gambar gitu ya. Pura.